Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji yang kemarin, bahwasanya hari ini kita mengetahui bahwasanya fi'il itu ada 3. Al-af'alu salasatun, madin wa mudhari'un wa amr. Fi'il itu ada 3, yakni 1 fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amr. Dari mana mengetahui kalau fi'il itu ada 3? Seperti kata saya terdahulu, bahwasanya menurut istiqra'ul ulama nahwiyun, penelitian. Istiqra' itu penelitian. Penelitian ulama ahli nahwu, bahwasanya firman Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Idza arada, ari kalani ngersakake sapa Allah, ngersakake syai'an ing suwiji-wiji, ayakula mongko ngendika sapa Allah, ngendika lagu marang syekh, ngendika kun fayakun, kun ana sapa sira. Yang mengkono keprejabe amar kun fayakunu, mongko ana apa syekh. Di sini lafaz idza aroda syai'an, aroda itu ikut wazan af'ala, menunjukkan bahwasanya fi'il aroda adalah fi'il madhi. Aroda yuridu, aroda ini fi'il madhi 1. Jadi aroda ini mengisyarai bahwasanya fi'il itu 1 namanya fi'il madhi. Jadi kalau mengetahui, bagaimana tahunya kalau fi'il ada 3? Yakni melihat firman-Nya Allah, yakni lafal aroda, idza aroda syai'an. Yang kedua fi'il mudhari' dengan isyarah dari Allah di dalam firman-Nya ayyaqula lahu, yaqulu dinasabkan dengan an. Lafal yaqula ini fi'il mudhari'. Jadi lafal yaqula ini memberi isyarah fi'il mudhari'.
Kun fayakun. Kun ini fi'il amar. Kun itu fi'il amar, memberi isyarah bahwasanya fi'il yang ketiga adalah fi'il amar. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui fi'il ada 3, yakni melihat firman-Nya Allah, idza aroda, lafal aroda memberi isyarah fi'il madhi. Ayyakula, lafal yakulu, ayyakula memberi isyarah fi'il mudhari'. Kun memberi isyarah fi'il amar. Itu alasan satu. Alasan yang kedua, karena melihat zaman itu ada zaman 3, zaman madhi, zaman hal, zaman istiqbal. Jadi melirik daripada karena zaman ada 3, zaman madhi 1, 2 zaman hal, yang ketiga zaman istiqbal, memberi isyarah fi'il itu ada 3. Tapi inti adalah untuk mengetahui fi'il ada 3 adalah ayat idza aroda itu fi'il madhi, yakula itu fi'il mudhari', kun itu fi'il amar. Paham? 1. Yang kedua, bagaimana mengetahui kalau zaman itu ada 3? Untuk mengetahui zaman ada 3, itu istiqra'ul ulama adalah ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Itu diambil dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu pirsa sapa Allah ma ing barang baina aydihim wa ma khalfahum. Nah, di sini dibuat huwa utawi zaman telu iku ma zaman baina aidina kang tetep ing dalem antarane pira-pira tangan kita, tangan ingsun sarta liyane ingsun. Wa ma lan zaman khalfana silema khalfana kang tetep ing dalem buri kita. Wa ma lan zaman silema stakara kang tetep apa wa ma tetep baina dalika ing dalem antarane ma baina aidina wa ma khalfana. Ma zaman utawa perkara baina aidina ing dalem antarane pira-pira tangan kita. Tangan kita kalau seperti ini, mabaina aidina berarti kita menatap ke depan. Menatap ke depan adalah hal yang akan terjadi, hal yang akan kita lalui. Ke depan adalah hal yang akan datang. Nah, ma baina aidina ke depan itu memberi isyarah zaman istiqbal sesuai dengan hadnya wa zamanun ba'da takallumika, zaman yang sesudah diucapkan. Idrib mukulo sopo siro, baru pekerjaannya yang akan datang. Wama khalfana, dan zaman yang sudah, wamalan zaman khalfana, belakang kita. Kalau tadi depan kita, kalau ini belakang kita.
Belakang kita adalah sesudah kita lewati. Berarti menunjukkan zaman madi. Zaman madi adalah wa zamanun qabla takallumika. Doroba wis mukul. Jadi sebelum saya mengucapkan doroba wis mukul, kejadiannya sudah terjadi. Itu namanya zaman madi. Wis mukul. Zamannya sebelum diucapkan. Sebelum saya berkata wis mukul, wis madeg, wis turu, ini sudah terjadi kejadian tidur, kejadian makan, kejadian berdiri, kejadian memukul, sudah berlalu. Itu namanya zaman sebelum diucapkan. Atau melihat dari sini wa ma khalfana adalah zaman sebelum tangan kita, belakang kita. Wa ma baina dzalik wa malan zaman baina dzalika ing dalam antarane aidina lan khalfana. Antara depan dan antara belakang adalah sekarang, adalah zaman madi. Jadi ma baina aidina itu memberi isyarah zaman madi. Wa ma khalfana ma baina aidina itu memberi isyarat zaman istiqbal. Wa ma khalfana itu memberi isyarat zaman madi. Wa ma baina dzalik antaranya depan dan belakang ini memberi isyarat zaman hal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Lafal maknanya kemarin kan begini, Mas. Babul af'ali. Al-af'alu salasatun. Madin wa mudhari'un wa amrun. Nahwu doroba wa yadribu wadrib. Fal madhi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan wal mudhari'u. Ya kan? Maka nafi awali ikhdas zawaidil arba'i hatta wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Pertama fal madhi maftuhul akhiri abadan. Pertama. Yang kedua tidak mudhari' tapi wal amru majzumun abadan. Ditengok lafal makna yang kemarin. Yang ketiga baru wal mudhari'u. Padahal tadi di depan al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun. Tapi keterangannya tidak seperti itu. Fal madhi maftuhul akhiri abadan pertama. Yang kedua tidak mudhari' tapi wal amru majzumun abadan. Yang ketiga baru wal mudhari'. Kenapa? Kok fi'il madhi tidak Kenapa fi'il madhi kok didahulukan? Kenapa tidak fi'il mudhari' didahulukan keterangannya? Atau fi'il amar yang lebih dahulu keterangannya? Oh, adapun fi'il madhi didahulukan. Ini nomor satu keterangannya fal madhi maftuhul akhiri abadan diterangkan lebih dahulu. Alasannya fi'il madhi di nomor satu karena litaqaddumi zamani. Keterangannya tekan fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi diterangkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena alasannya litaqaddumi zamani. Karena
Litaqaddumi zamani krono dingine disike zamane fi'il madhi. Karena dahulunya zaman madhi. Jadi zaman itu kan ada 3, zaman madhi, zaman hal, zaman istiqbal. Nah, fi'il yang memiliki zaman madhi itu fi'il madhi. Sekali lagi, fi'il yang memiliki zaman madhi itu fi'il madhi. Karena fi'il madhi memiliki zaman madhi, berarti dikasih alasan litaqaddumi zamanihi, karena dahulunya zamannya fi'il madhi. Karena fi'il madhi mempunyai zaman madhi, zaman yang terdahulu, maka fi'il madhi diterangkan nomor 1, didahulukan. Paham ya? Paham. Saya ulangi lagi, fi'il madhi itu kan zamannya madhi. Nah, zaman yang paling terdahulu adalah zaman madhi. Karena zaman madhi itu berada di fi'il madhi, maka fi'il madhi diterangkan awal, diterangkan nomor 1. Sudah. Di kitab Murodan ini, ya, di kitab-kitab syarah-syarahnya Jurumiyah, banyak sekali syarahnya Jurumiyah, ada Kaprawi, macam-macam. Itu semua keterangannya adalah fi'il madhi didahulukan. Alasannya adalah litaqaddumi zamani. Adapun fi'il mudhari' di nomor 3 kan, tapi nomor 2 adalah fi'il amar. Nah, yakni fal madhi maftuhul akhiri abadan, tidak wal mudhari'u, tapi wal amru majzumun abadan. Kenapa kok fi'il amar diterangkan dahulu mengakhirkan fi'il mudhari', atau kenapa fi'il amar di nomor 2 kan? Karena alasannya liqillatihi kalamihi. Liqillati kalamihi ditulis, disimpan. Jadi nanti kalau ngajar, anaknya, muridnya bertanya, paham loh, kenapa fi'il amar kok nomor 2, tidak nomor 3? Oh, alasannya liqillati kalamihi, karena sedikit pembicaraan tentang fi'il amar. Ya, artinya lebih banyak pembicaraannya fi'il mudhari' daripada fi'il amar. Nah, pembicaraan fi'il amar yang sedikit ini didahulukan. Sebab fi'il mudhari' pembicaraannya banyak, maka di nomor 3 kan. Dengan demikian, fal madhi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan. Terus yang ketiga wal mudhari'u. Fi'il mudhari' keterangannya di nomor 3 kan, tidak nomor 2, karena fi'il mudhari' itu adalah likasrati bahasatihi. Likasrati bahasihi, karena banyak pembicaraannya fi'il mudhari'. Selesai. Ayo kita mulai. Pelajaran fal madhi maftuhul akhiri abadan. Sak mongso fi'il piyana 3 fal madhi mongko anapun fal madhi mongko utawi fi'il madhi ku maftuhul akhiri den fathah akhiri. Nang di zamane fi'il madhi oleh den fathah akhiri abadan ing dalam zaman sak lawas-lawas.
Jadi contohnya doroba. Saya nggak menerangkan lagi asalnya mabni sukun. Kenapa kok diharokati? Kenapa kemarin? Waktunya nggak ada. Kemarin sudah. Sekarang bahasanya fi'il madhi adalah di fathah akhirnya selama-lamanya. Artinya selama-lamanya itu ya namanya fi'il madhi ya selamanya di fathah. Mabni fathah. Sampai kapan? Sampai bertemu dengan. Jadi fi'il madhi saya bacakan murud dan i'rabnya. Fi'il madhi dipun fathah, fi'il madhi di fathah. Itu saderengipun pinanggian dhamir mutaharrik rufi atawi wawu dhamir jamak. Jadi fi'il madhi itu di fathah selama-lamanya. Sampai kapan? Yaitu fi'il madhi di fathah sebelum bertemu dhamir mutaharrik rufi atau wawu dhamir jamak. Jadi dorobah ini mabni fathah, Mas, Gus, Neng. Mabni fathah, dia di fathah selama-lamanya. Kapan fi'il madhi di fathah selama-lamanya? Yakni saderengipun pinanggihan dhamir mutaharrik rufi sebelum bertemu dengan dhamir mutaharrik rufi atau bertemu dengan wawu dhamir jamak. Diulangi, sebelum bertemu dhamir mutaharrik rufi atau wawu dhamir jamak. Terus kalau sudah bertemu dhamir mutaharrik rufi, nah kita temukan dulu doroba bertemu dengan dhamir mutaharrik rufi, dorobtu, maka harus disukun arid, asalnya doroba. Terus bertemu dengan tak. Tak ini dikatakan dhamir. Tak ini dhamir berarti isim dhamir. Artinya kalau dia isim dhamir, fa'il itu ada fa'il isim dhohir, ada fa'il isim dhamir. Nah, begitu bertemu dengan dhamir, maka dhamir itu jadi fa'il. Dorobtu ini tak jadi fa'il karena dia dhamir, karena dia isim dhamir. Paham ya? Jadi tak ini isim dhamir. Ya. Dhamirnya namanya dhamir mutaharrik. Kenapa dikatakan dhamir mutaharrik? Dhamir tadi keterangannya, karena dia adalah isim dhamir. Mutaharrik itu artinya dia adalah berharokat. Mutaharrikun nyandang harokat. Tak diharokati, maka dikatakan dhamir mutaharrik. Rufi artinya dirofa'kan. Nah, tak ini adalah isim dhamir. Tak ini adalah menyandang harokat dan tak ini adalah rufi'ah, artinya mahal rofa. Kalau mahal rofa pasti dia adalah tertibnya jadi fa'il. Jadi fi'il madhi asalnya doroba mabni fathah, begitu bertemu dengan tak dhamir mutaharrik rufi
yaitu berbunyi dorobatu. Kan asalnya mabni fathah, terus ketemu tak isim domir, domir yang mutaharik, terus domir yang maharofah. Begitu bertemu dengan domir mutaharik rufi, maka fi'il madhi harus disukun, menjadi disukun. Nah, sukun di sini bukan mengingat dulu kalau asalnya fi'il madhi itu mabni sukun, bukan. Tapi disukun di sini bukan sukun yang dulu. Ingat, fi'il madhi itu asalnya mabni sukun karena lifawati mujibi i'rabi fihi, bukan itu. Terus diharokati karena fi'il madhi itu menyerupai terhadap kalimat isim di dalam tawarudil makna. Terus fi'il madhi di fathah itu karena li'anal fathata akhaful harkati. Jadi bukan karena sukun yang dulu. Tapi di sukunnya di sini dinamakan sukun arid, ditulis. Fi'il madhi bertemu dengan tak dhamir mutaharrik rufi, maka harus disukun. Namanya sukun arid. Apa sukun arid? Sukun sing anyar teko, sukun yang baru. Jadi sekali lagi, fi'il madhi asalnya doroba, kemasukan tak dhamir mutaharrik rufi berbunyi dorobatu. Begitu berbunyi dorobatu, terus disukun arid berbunyi dorob. Nah, sekarang kita cari alasannya. Kenapa fi'il madhi kok disukun arid? Kenapa fi'il madhi bertemu dengan tak dhamir mutaharrik rufi kok disukun arid? Kenapa kok disukun? Alasannya ini ditulis. Karena ini penting, karena semua kitab ya begini yang namanya fi'il madhi yang bertemu tak dhamir mutaharrik rufi. Alasannya fi'il madhi disukun arid saat bertemu dengan ta dhamir mutaharrik rufi, itu alasannya li karo hadid tawali arba'in mutaharrikatin fima huwa kal kilmatil wahidati. Ditulis li karohati tawali arba'in mutaharrikatin fima huwa kal kilmatil wahidati. Artinya li karohati tawali arba'in mutaharrikatin, krono sengit itu benci, tidak suka. Li karohatit tawali, krono sengite nuli-nulini huruf papat sifate arba'in mutaharrikatin kang nyandang harokat. Diulangin lagi, li karohatit tawali arba'in, krono nuli-nuline, krono sengite nuli-nuline huruf papat sifati arba'in mutaharrikatin kang nyandang harokat kabeh. Mutaharrikatin kang nyandang harokat kabeh. Arba'in mutaharrikatin, papat huruf nyandang harokat kuwi fima ing dalem kalimah loro. Fima ini fima ing dalem kalimah loro. Silema huwa kang utawi ma iku kalkil mati koyok sak kalimah al wahidati kang siji.
Wa dzalik utawi sore mengkono-mengkono iku nahu darabtu darabna. Alasannya likarohatit tawali arba'in mutaharrikatin fima huwa kal kilmatil wahidati. Karena krono sengiti, ditulis krono sengiti tiang Arab nuli-nuline huruf sekawan gesang sedaya ing dalem kalih kalimat kados manggen wonten setunggal kalimat. Bahasa Indonesianya karena bencinya bertubi-tubinya apa? Bertubi-tubinya nuli-nulinya apa nuli-nuli? Berturut-turutnya karena bencinya orang Arab berturut-turutnya 4 harokat 4 huruf arba'in mutaharrikatin 4 huruf yang berharokat semua di dalam 2 kalimat seperti dalam 1 kalimat. Saya ulangin lagi. Likarohati tawali arba'in mutaharrikatin fima huwa kal kilmatil wahidati. Artinya karena bencinya orang Arab berturut-turutnya 4 huruf berharokat semua di dalam 2 kalimat seperti bertempat dalam 1 kalimat. Jadi lafal dorobatu ini kan 2 kalimat. Yang pertama doroba adalah kalimat fi'il, yang kedua tak adalah kalimat isim. Doroba kalimat fi'il, tu kalimat isim menjadi terkib fi'il fa'il. Ini 2 kalimat. Yang mana 2 kalimat dot itu di fathah, ra itu di fathah, akhirnya fi'il madhi di fathah. Tak domir mutaharik rufi di dhammah, berarti berharokat semua. Nah, ini di dalam 2 kalimat. Kalau dipandang seperti dalam 1 kalimat, ini orang Arab tidak suka. Karena tidak suka, maka akhirnya fi'il madhi didatangkan sukun, maka disukun. Nah, sukun itu adalah sukun anyar teko, sukun yang baru didatangkan, bernama sukun arid, sukun yang baru datang. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Dorobtu sama dengan dorobna, misalkan dorobtu, dorobna. Dorobna. Nah, ini saya nggak menerangkan karena nanti di bab fa'il itu kan ada fa'il isim dhohir, ada fa'il isim dhamir. Nah, itu nanti diterangkan di sana. Kalau saya terangkan di sini, semua nanti berulang-ulang waktunya kepanjangan. Karena masih episodenya masih panjang, masih ada bab afal ini masih panjang, ada amil nasib, penting-penting semua, faedahnya apalan apa dan seterusnya, masih ada amil jazm, habis itu masih ada bab marfuat masih ada bab fa'il, bab na'il fa'il, bab mubtada, bab khobar,
bab isimnya kana, khobarnya inna, maf'ul duanya dona, maf'ul bih, bab mansubat masih ada maf'ul bih, masdar, dzaraf zaman, dzuruf makan, hal, tamyiz, mustasna, lamun nada, maf'udun, masih panjang sekali. Nah, jadi nanti akan sampai semua. Kalau sampai ngaji terus ya saya ngaji, kalau nggak ada ya, kalau sampai nggak ngaji ya ngaji sama siapa, gitu. Contohnya dorob dan dorobna. Jadi doroba, dorobu. Nah, itu gaib. Dorobat, dorobata, dorobna. Ini gaibah. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Nah, mukhatab, dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Mukhatabah, dorobtu, dorobna. Hati-hati. Kalau ini dibaca dorobna, ini berarti na adalah domir mutaharik rufi. Kalau domir mutaharik rufi, kenapa rufi? Hati-hati, kenapa rufi? Karena dia mahalnya rufa. Kenapa mahalnya rufa? Karena dia menjadi fa'il. Karena apa? Karena fa'il adalah wal ismul marfu, isim yang dirofakan, isim yang mahalnya rofa. Kalau di sini dibaca fathah, dorobana, ini tidak domir mutaharik rufi, tapi domir mutaharik mansub. Dia jadi maf'ul bih. Jadi bisa dibaca dorobna, bisa dibaca dorobana. Kalau dibaca dorobna, ini na jadi fa'il. Kalau dibaca dorobana, na jadi maf'ul bih. Dorobtu wis mukul sapa insun dhewe, mutakalim wahid. Dorobna wis mukul sapa insun sarta liyane insun. Siapa kita? Ini jadi fa'il. Subjek. Nah, kalau na ini jadi maf'ul bih, jadi objek. Doroba wis mukul sapa huwa Zaid, na jadi maf'ul bih. Kalau ini na jadi fa'il. Jadi intinya adalah disukunnya. Akhirnya fi'il mudhari' harus disukun arid, sukun yang baru datang. Kalau tidak disukun, maka dia tidak menjadi fa'il tapi menjadi maf'ul bih. Loh, Bah, katanya tadi dua kalimat seperti satu kalimat. Kalau dorobana ini tidak dua kalimat. Kalau dorobna itu dua kalimat. Kalau dorobana ini tiga kalimat. Dorobana itu satu fi'il doroba. Kedua fa'ilnya huwa. Yang ketiga na jadi maf'ul bih. Kalau dorobana ini dua. Doroba dengan na. Maka dia harus disukun arid. Itu alasannya fi'il madhi selamanya di fathah itu sebelum bertemu dengan domir mutaharik rufi. Kalau sudah bertemu domir mutaharik rufi harus disukun arid. Yang kedua, atau bertemu dengan wawu domir jamak. Kalau bertemu dengan domir jamak, doroba,
Fi'il madhi mabni fathah. Begitu bertemu dengan wawu, darabu dimasuki wawu. Darabu. Maka dia menjadi di dhammah. Jadi fi'il madhi kalau bertemu dhamir mutaharrik rufi disukun, kalau bertemu dengan wawu dhamir jamak. Wawu ini namanya wawu dhamir. Karena dia wawu dhamir, maka terkibnya jadi fa'il. Jadi bukan dorobu mukul sopo huwa, bukan. Dorobu mukul sopo hum, tidak. Dorobu mukul sopo wong lanang akeh, itu wawu yang jadi fa'il. Setiap fi'il madhi yang bertemu dengan wawu dhamir jamak pasti dikasih alif. Ini namanya alif fariqah. Alif untuk memisah. Namanya al-alifu, ini adalah alif fariqah. Al-alifu lil farqi baina wawil atfi wa wawil jam'i. Jadi nanti kalau di sini ada wawu jamak, biar tidak bertemu langsung, tapi dipisah dengan alif. Itu namanya wawu fariqah. Al-wawu lil farqi baina wawil atfi wa wawil jam'i fi misri hadaru wa takallama. Auli isba'i, atau untuk memperpanjang. Jadi pasti dipasang alif. Kenapa wawu? Nah, itu tadi wawu. Wawu dhamir. Terus jamak, artinya di sini menunjukkan tidak mufrad, tidak tasniyah, tapi wawu di situ menunjukkan makna jamak. Berarti wong lanang akeh, orang laki-laki banyak, itu wawu. Namanya wawu dhamir jamak yang terkibnya jadi fa'il. Ini wawu. Seperti ini loh Mas Ngaji, sejelas ini. Asalnya doroba kok jadi dorobu, kok jadi di dhammah. Nah, ini alasannya. Ditulis, kenapa fi'il madhi bertemu dengan wawu dhamir jamak terus di dhammah? Alasannya listighalil mahali biharkatil munasabati. Alasannya krana ketungkule panggonan dengan harokat munasabah, harokat sing bangsani, harokat yang menjinisi, harokat yang menyaman. Jadi doroba lalu dimasuki wawu di fathah, terus dimasuki wawu. Wawu itu dekatnya dengan dhammah. Kalau ya dekatnya dengan kasroh. Kalau alif dekatnya dengan alif. Jadi apa dengan dengan fathah, atau disebut bangsani utawa disebut jinisi. Apa bahasa Indonesia ini? Ya. Jadi dialasani listighal, ketungkul, kelindih. Apa ketungkul? Tempatnya ba ini harus hilang karena apa? Dimasuki, dipaksa dimasuki, kelindih. Nah, dimasuki dengan harokat yang membangsani terhadap wawu, yakni dhammah. Ini namanya apa? Listighalil mahali, ketungkule panggonan. Panggonane fathah, tempatnya fathah ini hilang, ini harus tidak ada karena diusir dengan harokat yang membangsani sing jinisi kabeh wawu dengan wawu yakni dhammah. Itu namanya istighalul mahali,
karena tertungkul apa ketungkul, terlindih, kelindes, tertindas. Nah, karena tertindasnya, koyong politik kayak tertindasnya harokat. Nah, tertindasnya mahal, tempatnya fathah, ini diusir dengan harokat yang membangsani terhadap waw. Lalu dikasih alif fariqah, keterangannya waw seperti tadi. Apa artinya? Jadi fi'il madhi kalau bertemu dengan wawu dhamir jamak, akhirnya fi'il madhi supaya didhamma. Alasannya apa? Listighalul mahali, listighalil mahali biharkatil munasabati. Tempatnya ditempati harokat yang membangsani sing jinisi sing nyamai terhadap wawu yakni dhammah. Fi'il madhi, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu di fathah selama-lamanya. Fathah itu harokat. Fathah itu harokat. Nah, fathah itu harokat. Harokatnya fathah ini atau harokatnya fi'il madhi, harokat fathahnya fi'il madhi atau harokatnya fi'il madhi itu terbagi dua. Satu namanya harokat dhahir, yang kedua harokat muqaddar ditulis. Harokatnya fi'il madhi itu ada dua, tulis. Satu namanya harokat dhahir, yang kedua harokat muqaddar. Contohnya harokat dhahir itu kayak lafadz doroba. Ini namanya harokat dhahir, pertelo jelas. Yang kedua, harokatnya fi'il madhi itu ada dua, satu harokat dhahir, contohnya doroba. Harokat yang kedua adalah harokat muqaddar. Nah, harokat muqaddar itu dibagi menjadi tiga. Satu, harokat muqaddar ing atase huruf ilat. Yang kedua, harokat muqaddar ing atase sukun arid. Yang ketiga, harokat muqaddar dengan harokat munasabah. Harokat muqaddar ini besok saya terangkan sedikit. Dan malam akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.